Perkenalkan, nama saya Aprilia Putri Nardilasari. Nama saya Erlita Haresa Putri. Nama saya Silvana Nazwa. Nama saya Tia Sudianti. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul Perancangan Sistem Portal Berita Online Berbasis Mobile Android. Informasi adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang memiliki arti bagi penerima dan dapat berupa fakta serta suatu nilai yang bermanfaat. Kemajuan teknologi informasi, khususnya internet yang sangat cepat dan diikuti dengan maraknya informasi berita yang tersebar di masyarakat menyebabkan berita atau informasi tersebut di masyarakat tidak dapat tertampung. Dan perkembangan portal berita online kini telah banyak terlihat, di mana perkembangan website ataupun mobile untuk memberikan informasi berita sangat tepat dan sesuai kepada pengguna. Portal berita online adalah media yang menggunakan internet yang menggabungkan proses media cetak dengan menulis informasi yang disalurkan melalui sarana elektronik atau dengan kata lain yaitu koran suku digital. Pada zaman dulu, untuk menerima atau mendapatkan sebuah informasi, terutama berita, kita perlu membeli sebuah media cetak seperti koran atau majalah. Tetapi seiring perkembangan teknologi, kita bisa dengan mudah mengaksesnya secara khusus. Android merupakan sistem operasi untuk smartphone yang dikembangkan Google. Dan Android mengalami perkembangan yang cukup pesat. Meningkatnya capaian Android di pasar smartphone tentu juga berdampak pada para pengembang aplikasi mobile. Baik para pengembang aplikasi Android ataupun lainnya. Oleh karena atas dasar itulah yang mendorong dan melatar belakangi pembuatan portal berita online ini dengan menggunakan smartphone. Dengan adanya aplikasi portal berita online, maka masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mendapatkan berita-berita terbaru setiap saat. Semakin canggihnya teknologi berita juga tidak hanya disajikan dengan teks tetapi dapat disajikan melalui video. Berdasarkan penjelasan di atas, maka menjadi rumusan masalah adalah yang pertama, bagaimana membuat layanan aplikasi portal berita ini agar menjadi lebih mudah dan nyaman digunakan oleh semua kalangan masyarakat. Yang kedua, apakah aplikasi portal berita akan memberikan kemudahan bagi penggunanya? Dan yang terakhir, apakah dengan adanya aplikasi portal berita ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mendapatkan berita-berita dengan cepat? Pada analisis sistem akan menjelaskan sistem yang berjalan saat ini dan solusi pemecahan masalah. Tujuan dari analisis sistem ini adalah untuk mengetahui kelemahan serta kelebihan atau kemampuan sistem saat ini. Terlihat pada gambar yaitu portal berita yang sedang berjalan yang akan dijadikan sampel, yaitu portal pasaban.com. Portal ini adalah sebuah website portal informasi yang mengangkat secara spesifik informasi seputar mobile dan telekomunikasi. Pasaban juga memiliki komunitas berbasis grup yang memungkinkan setiap individu user saling terhubung satu sama lain. Portal pasaban.com menyediakan fitur-fitur informasi terbaru dan terlengkap seputar dunia teknologi mobile, mulai dari review handset, aplikasi, games, operating system, telco produk, hingga tips dan trik menarik yang pasti akan bermanfaat. Prosedur yang berjalan di portal Pasaban saat ini yaitu berupa prosedur login, melihat berita, serta mengirim komentar. Berdasarkan sistem yang sedang berjalan pada portal berita pasaban.com, di portal berita tersebut dari aspek fitur-fitur informasi masih kurang up to date karena terpaku dengan spesifik satu kategori yang masih tercampur serta belum terdapat fitur video. Website berita atau situs portal berita adalah website yang memuat konten berita dan informasi terkini dari bermacam-macam kategori peristiwa. Maka dari itu, segala bentuk informasi terbaru dan terkini bisa didapatkan melalui website kategori ini. Sistem yang akan dikembangkan yaitu membuat portal berita website versi baru, yaitu selain fitur-fitur dengan informasi up to date dengan banyak kategori dan menu-menu yang berbeda dari aplikasi sebelumnya, serta interface simple dan menarik yang berbasis website. Portal berita ini tersedia dalam bentuk mobile browser yang akan dikembangkan melalui perangkat smartphone dengan basis Android. Proses perancangan perlu dilakukan untuk menghasilkan suatu rancangan sistem yang baik, karena dengan adanya rancangan yang tepat akan menghasilkan sistem yang lebih mudah untuk dikembangkan di masa yang akan datang. Untuk mencapai hasil yang sesuai dengan kebutuhan
perhitungan di atas, maka diperlukan beberapa tahapan umum perancangan sistem yang terdiri dari 3 tahapan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perancangan use case diagram, kedua, perancangan activity diagram, ketiga, perancangan interface. Baik, selanjutnya yaitu use case diagram. Use case diagram mendeskripsikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem yang akan dibuat. Use case diagram ini menggambarkan secara umum apa yang dilakukan oleh pengguna terhadap portal berita paseban.com. Dan di sini terdapat bentuk rancangan use case diagram utama. Terlihat pada gambar, terdapat aktor member dan aktor pengunjung. Pengunjung merupakan aktor yang menggunakan aplikasi paseban.com, sementara member merupakan aktor yang menggunakan aplikasi paseban.com dan telah terdaftar menjadi anggota. Pengunjung dapat melakukan registrasi, memilih kategori berita, memilih populer, membaca artikel berita, melakukan pencarian, dan men-share artikel berita. Sementara member dapat melakukan atau memilih kategori berita, memilih populer, membaca artikel berita, melakukan pencarian, men-share artikel berita, lalu menulis komentar, menyimpan artikel yang disukai, melihat notifikasi, dan mengelola profil akun. Namun, untuk aktor member dapat melihat atau menulis komentar, menyimpan artikel yang disukai, melihat notifikasi, dan mengelola profil akun diharuskan login terlebih dahulu. Itu activity diagram. Activity diagram merupakan diagram yang menggambarkan aliran fungsionalitas dari sistem. Diagram aktivitas dapat digunakan untuk menunjukkan alur proses kerja bisnis dan menggambarkan alur kejadian. Berikut ini adalah activity diagram yang digunakan dalam merancang sistem berita yang akan diuraikan diagram aktivitas di bawah ini. Pertama yaitu ada activity diagram melakukan registrasi. Aktor membuka menu registrasi, lalu respons sistem akan menampilkan halaman registrasi. Dan aktor akan menginputkan data pada halaman registrasi, lalu mengklik tombol selesai. Sistem akan melakukan validasi data pengguna. Apabila no, menampilkan kembali ke halaman registrasi. Apabila yes, berarti berhasil melakukan registrasi. Selanjutnya yang kedua ada activity diagram melihat kategori berita. Aktor membuka halaman utama kategori, lalu sistem akan menampilkan halaman menu utama kategori. Aktor mengklik salah satu kategori berita, dan sistem akan menampilkan halaman kategori yang dipilih oleh aktor. Yang ketiga, activity diagram memilih populer. Aktor membuka halaman utama, sistem akan menampilkan halaman utama berita. Lalu aktor memilih menu populer, dan sistem akan menampilkan halaman populer. Aktor memilih salah satu artikel berita pada halaman populer, dan sistem akan menampilkan halaman isi artikel berita. Yang keempat, activity diagram membaca artikel berita. Aktor membuka halaman utama berita, lalu sistem akan menampilkan halaman berita. Aktor akan mengklik salah satu artikel berita, lalu sistem akan menampilkan halaman artikel berita yang dipilih oleh aktor. Dan aktor membaca artikel berita yang telah dipilih. Yang kelima, activity diagram melakukan pencarian. Aktor membuka halaman utama berita, lalu sistem akan menampilkan halaman utama berita. Aktor mengklik tombol pencarian untuk mencari artikel berita, lalu sistem akan menampilkan kolom pencarian berita. Lalu aktor mengklik kata kunci judul berita yang ingin dicari dan klik tombol cari, lalu sistem akan menampilkan daftar artikel berita yang berkaitan dengan judul berita yang dicari. Yang keenam, activity diagram men-share artikel berita. Setelah aktor membuka isi artikel berita, sistem akan menampilkan halaman isi artikel berita. Lalu aktor mengklik icon share. Apabila no, aktor batal membagikan berita. Apabila yes, aktor membagikan berita dan mengklik aplikasi untuk berbagi. Lalu sistem akan menampilkan halaman aplikasi yang digunakan. Apabila berhasil, menampilkan pesan artikel berita berhasil dibagikan. Yang ketujuh, activity diagram menulis komentar. Setelah aktor membuka halaman artikel berita, sistem menampilkan halaman isi artikel berita. Lalu aktor menulis komentar di salah satu artikel berita dan klik tombol kirim. Sistem menampilkan ulang halaman artikel dan daftar komentar.
Yang kedelapan, activity diagram menyimpan artikel favorit. Setelah aktor membuka isi artikel berita, sistem menampilkan halaman isi artikel berita. Lalu aktor memilih icon favorit. Apabila no, aktor batal mengklik icon favorit. Apabila yes, aktor mengklik icon favorit. Sistem akan menampilkan halaman isi artikel berita kembali. Yang kesembilan, activity diagram melihat notifikasi. Aktor melihat notifikasi muncul, lalu sistem menampilkan pemberitahuan berita terbaru. Aktor mengklik notifikasi muncul, sistem akan menampilkan halaman utama berita terbaru. Activity diagram mengelola profil akun. Aktor membuka halaman menu profile, sistem akan menampilkan halaman profile account. Lalu aktor akan melihat profil akun, dan aktor mengedit profil akun dan klik tombol simpan. Activity diagram melakukan login. Aktor mengakses menu login, lalu sistem menampilkan halaman login. Aktor menginputkan username dan password dan klik tombol login. Sistem akan memvalidasi data yang dimasukkan. Apabila no, menampilkan pesan kesalahan login. Apabila yes, berarti login berhasil. Aktor memasuki menu utama. Perancangan antarmuka atau interface merupakan gambaran tampilan yang akan diimplementasikan ke dalam aplikasi yang dibangun dan dimasukkan untuk memudahkan pengguna dalam mengakses portal atau website ini agar mudah dimengerti. Tujuan dari perancangan antarmuka adalah merancang antarmuka yang efektif untuk sistem perangkat lunak. Efektif dengan kata lain, siap guna dengan hasil sesuai dengan kebutuhan. Berikut adalah gambar perancangan antarmuka pada sistem web portal berita untuk perangkat Android. Yang pertama yaitu perancangan tampilan halaman menu aplikasi portal berita. Yang kedua ada perancangan tampilan halaman login atau masuk. Halaman ini merupakan tampilan untuk pengunjung yang akan mendaftarkan akunnya ke aplikasi yang berguna untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mendapatkan info berita terbaru dengan memanfaatkan fitur notifikasi. Yang ketiga ada perancangan tampilan halaman registrasi. Halaman ini menampilkan form registrasi bagi pengguna yang belum menjadi anggota atau member dengan menginputkan data untuk membuat akun. Yang keempat, ada perancangan tampilan halaman kategori berita. Pada halaman kategori berita ini, terdapat langsung dalam halaman menu utama yang digeser atau dengan tampilan slide. Yang kelima, yaitu tampilan halaman daftar berita. Tampilan ini menampilkan kumpulan daftar artikel berita yang dapat dipilih dan dibaca langsung. Yang keenam ada tampilan halaman detail berita. Halaman ini merupakan isi dari berita yang dibaca oleh pengguna. Di dalamnya terdapat fitur komentar, fitur bookmark atau penyimpanan halaman artikel, dan fitur berbagi artikel atau share. Yang ketujuh, tampilan halaman komentar. Berisi tampilan komentar dari halaman artikel. Namun, pengunjung yang belum melakukan pendaftaran, maka kolom komentar yang akan diketik langsung menampilkan halaman login atau registrasi terlebih dahulu agar akun pengunjung yang berkomentar dapat diketahui. Yang kedelapan ada perancangan tampilan halaman menu berita favorit. Tampilan ini hanya untuk member yang sudah mendaftar saja. Apabila belum, maka pengunjung wajib login terlebih dahulu, dan di halaman ini terdapat daftar berita yang telah difavoritkan oleh member tersebut, sehingga member otomatis dapat membaca kembali artikel berita.
Yang kesembilan ada tampilan halaman menu profile akun member yang berisi tampilan profile akun user yang telah menjadi member. Member dapat mengelola halaman akun pribadi dengan foto profil dan mengganti username-nya. Jadi dapat diambil kesimpulan yaitu situs website atau portal berita online ini dapat memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mendapat informasi atau suatu berita. Dengan informasi yang didapat akan menambah wawasan pengetahuan, juga dapat mempermudah pengguna untuk mencari berita terbaru. Dan dengan adanya website atau portal berita online ini, berita yang dipublikasikan menjadi lebih cepat dan dapat diakses dengan mudah dimanapun dan kapanpun.